Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi minggu yang lalu, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian kerjasama, yang artinya adalah kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan bersama, baik bersifat individu maupun bersifat kelompok. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, nanti silakan dicatat sesuai dengan pemahaman masing-masing, dirangkum, gitu ya. Oke, bentuk kerjasama yang pertama ada kerjasama antar umat beragama. Namanya saja kerjasama antar umat beragama. Ini pasti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, seperti pembangunan tempat ibadah, pembangunan jalan untuk masyarakat. Itu kan termasuk sedekah, ada hubungannya dengan agama. Peringatan hari besar keagamaan, musyawarah keagamaan, dan lain-lain. Nah, kerjasama antar umat beragama ini dilandasi dengan Pancasila, sila pertama, serta UUD NRI 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Bentuk kerjasama yang kedua ada kerjasama bidang sosial dan politik. Nah, ini merupakan kerjasama yang berbau-bau sosial, berbau politik atau berbau kekuasaan. Contohnya seperti pengambilan keputusan oleh wakil rakyat secara musyawarah mufakat, terus partisipasi masyarakat terhadap pemilu, kerjasama diplomasi antar negara, dan lain sebagainya. Nah, kerjasama bidang kehidupan sosial politik ini didasari oleh Pancasila sila keempat yang berhubungan dengan musyawarah mufakat. Bentuk kerjasama yang ketiga ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Namanya saja ekonomi, pasti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier, seperti kerjasama dalam ekspor impor barang atau jasa, jual beli, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini ada wujud dari kerjasama ekonomi, yaitu dengan didirikannya koperasi. Ya, koperasi merupakan roda ekonomi di Indonesia. Kenapa begitu? Karena koperasi memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, adanya hak yang sama. Yang kedua, adanya persatuan, tidak membedakan mana yang nyumbangnya modal paling gede, mana yang paling kecil, tidak ada. Semuanya sama. Adanya pendidikan untuk hemat, dididik untuk hemat, nggak boros. Adanya demokrasi ekonomi, jadi modalnya dari anggota koperasi, keuntungannya juga untuk anggota koperasi, bukan untuk yang lain. Adanya kepentingan anggota. Nah, dasar dari kerjasama ini adalah UUD NRI 1945 pasal 33 ayat 1 sampai 3. Kemudian anak-anak, kerjasama yang terakhir, yang keempat, ada kerjasama bidang pertahanan dan keamanan negara. Ini berhubungan dengan bela negara, ya, upaya dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman-ancaman bangsa lain, ya. Jadi ada hubungannya dengan bela negara. Nah, di sini bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memiliki kesadaran untuk membela negaranya. Nah, ada 5 arti penting kesadaran bela negara. Yang pertama, cinta tanah air.
Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai ideologi. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara. Dan yang landasannya ini didasari dengan UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 30 ayat 1 dan 2, serta Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 pasal 9 ayat 1. Oke anak-anak, saya rasa cukup untuk materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya ketika bertemu dengan saya. Jangan lupa untuk dipelajari, dipahami. Materi ini itu di modul atau di buku yang kalian terima itu, modul itu ada semua, jadi tinggal mempelajari dan merangkum ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.